Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 218. Kirilenko telah menelepon untuk memberitahu bahwa teknologi yang diinginkan pabrik motor sudah siap dan dia akan membawa informasi itu secara pribadi. Kirilenko datang untuk jumlah yang sangat sedikit ini. Berhenti bercanda. Itu mungkin 2 tahun yang lalu. Kirilenko sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses. Apakah dia akan peduli dengan jumlah kecil ini? Meskipun informasi itu tidak murah, biaya Kirilenko tinggi, dan keuntungannya hanya beberapa ratus ribu rubel. Feng Yu dapat menebak tujuan kunjungannya. Dia harus datang untuk membahas urusan politik Uni Soviet. Feng Yu telah memberitahunya ramalannya, dan ramalan itu perlahan menjadi kenyataan. Misalnya, Presiden Mikhail Gorbachev dan Yeltsin, kemerdekaan Lituania, dan hubungan kedua Jerman, pembicaraan telah dimulai antara Jerman dan unifikasi harus terjadi sebelum akhir tahun. Ayah Kirilenko, Senchenko, diam-diam menjanjikan kesetiaannya kepada Yeltsin. Dia adalah seorang perwira logistik di Angkatan Darat dan dapat memberikan banyak dukungan kepada Yeltsin. Misalnya, ia dapat memutuskan jumlah persediaan yang diterima pasukan. Dia bahkan bisa menghentikan pasokan ke pasukan tertentu. Ini secara signifikan mempengaruhi kekuatan militer antara kedua faksi. Ayahnya telah membuat keputusan, dan sisanya terserah Yeltsin. Kirilenko juga ingin berbicara dengan Feng Yu dan mencari pandangannya. Feng Yu adalah seorang pengusaha, dan Kirilenko adalah mitra dagangnya. Jika keluarga Kirilenko naik status dan memiliki otoritas lebih di Uni Soviet, bisnis perdagangan Feng Yu akan menjadi lebih baik. Karena alasan ini, Kirilenko dan ayahnya tahu bahwa mereka dan Feng Yu memiliki minat yang sama. Kirilenko sekarang menyesal bahwa ia telah memperkenalkan generasi kedua Uni Soviet ke Feng Yu. Jika keluarganya gagal, Feng Yu masih bisa bekerja dengan generasi kedua lainnya. Setelah semua, Feng Yu bisa membayar penuh untuk setiap perdagangan, dan ini adalah lebih baik dari generasi kedua mitra lainnya. Feng Yu berada di atas angin, dan konsekuensinya kecil jika dia membuang Kirilenko. Kirilenko datang untuk menemukan Feng Yu tidak hanya untuk mendengarkan analisis Feng Yu tentang urusan Uni Soviet dan juga untuk membina persahabatan yang lebih dekat. Feng Yu berdiri di luar bandara dan melihat Kirilenko melambai padanya. Kirilenko membawa serta seorang pengikut, dan ia membawa 4 koper besar di belakangnya. Hampir semua barang bawaan berisi informasi teknis dan barang-barang pribadi mereka hanya memakan separuh barang bawaan. Setelah pelukan hangat, Feng Yu buru-buru mendorong Kirilenko pergi. Kekuatan pria ini bukan lelucon. Dia bisa mencekik seseorang dengan pelukannya. Kakaki, ayo kirim informasi ke pelanggan, dan kita bisa ngobrol nanti. Tentu saja. Tapi malam ini, kamu harus minum denganku. Tanya Li bersama. Kirilenko hanya tahu 2 orang di kota Bing dan orang kedua adalah Li Siqiang. Kakaki, kakak iparku tidak gratis. Adikku akan melahirkan kapan saja minggu ini, jadi... selamat. Baiklah kalau begitu. Saya juga membawa beberapa hadiah untuknya. Besok mari kita kunjungi adikmu di rumah sakit. Soviet senang menerima dan memberikan hadiah. Kirilenko ada di sini untuk membina persahabatan, dan dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia tahu bahwa Li Siqiang adalah ipar Feng Yu dan jika dia bisa menjalin hubungan dekat dengan Li Siqiang dapat membantunya jika diperlukan. Kepala insinyur pabrik motor dan stafnya sedang mencari informasi. Mereka terutama memeriksa apakah ada informasi yang hilang. Mereka tidak khawatir jika informasi itu salah. Feng Yu telah berjanji kepada mereka bahwa ia akan memberi kompensasi 2 kali lipat jumlahnya jika datanya palsu. Feng Yu percaya bahwa Kirilenko tidak akan menipu dia karena jumlah yang sangat sedikit. Ini akan menyebabkan perselisihan di antara mereka dan akan mempengaruhi kesepakatan bisnis masa depan mereka.
Li Xiu juga percaya bahwa Feng Yu tidak akan menipu dia. Dia bukan seseorang yang bisa dipusingkan. Dokumen-dokumen diperiksa, dan beberapa detail kecil tidak dapat diverifikasi. Masih membutuhkan waktu. Manajer Feng, semua dokumen ada di sini. Kami akan keluar dan memberitahu bank untuk mentransfer pembayaran kepada Anda. Anda mengatakan bahwa akan ada ahli dari Uni Soviet. Di mana mereka? Dengan hanya informasi ini, akan sulit bagi kita untuk mencernanya. Para ahli akan tiba minggu depan. Mereka akan datang sebagai kelompok. Beberapa di antaranya untuk pabrik Anda, pabrik penerbangan, perusahaan mesin, pabrik bir, Saya akan mengirim mereka. Feng Yu merasa puas. Dia telah berhasil merekrut lebih banyak pakar Soviet. Para ahli memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman, dan mereka bernilai banyak uang. Jika Feng Yu jahat, dia bisa menandatangani kontrak kerja dengan para ahli ini dan membebankan biaya konsultasi pabrik untuk layanan mereka. Tapi Feng Yu tidak tertarik untuk mendapatkan uang dalam jumlah kecil ini. Dia lebih suka membiarkan pabrik-pabrik itu berutang budi padanya. Di era ini, bantuan lebih berharga daripada uang. Setelah menolak undangan Li Xiu untuk makan malam dengan sopan, Feng Yu mengirim Kirilenko ke hotel internasional. Di masa lalu, manajer hotel internasional Yu Chunyuan mengusir Feng Yu dari hotel karena Feng Yu menukar mata uang asing di sana. Tapi 2 tahun kemudian, Feng Yu adalah bos besar, dan Yu Chunyuan keluar ke jalan masuk dan membuka pintu mobilnya secara pribadi. Dia telah menyaksikan hubungan keluarga Feng selama pernikahan saudara perempuan Feng Yu. Yu Chunyuan hanya seorang manajer kecil di sebuah hotel milik negara dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para tamu yang diundang oleh Feng Yu. Feng Yu telah meminta stafnya untuk menelepon hotel sebelumnya, dan Yu Chunyuan telah mengatur pemesanan kamar dan restoran. Meskipun hanya ada 2 orang untuk makan malam, Yu Chunyuan menyiapkan kamar pribadi. Dia tahu bahwa Feng Yu tidak akan memesan hidangan yang lebih rendah daripada kamar pribadi lainnya. Setelah minum anggur, Kirilenko bertanya dengan lembut, "Feng, ayahku sekarang di bawah Yeltsin, apakah Anda yakin ini akan menjadi peluang?" Feng Yu tersenyum, "Saudaraku Qi, kamu sudah memutuskan untuk percaya padaku dan mengapa kamu masih bertanya? Tetapi saya masih perlu mengingatkan Anda bahwa Yeltsin mungkin dibunuh dan jika dia mati, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk ayahmu." Pembunuhan. Kirilenko terkejut. Feng Yu belum pernah memberitahunya tentang ini. Mungkinkah seseorang ingin memulai kudeta militer? Jika seseorang memulai kudeta militer, yang akan dibunuh adalah Presiden Mikhail Gorbachev, mengapa Yeltsin menjadi sasaran? Berpikir tentang ini, Kirilenko berkeringat dingin. Jika itu seperti apa yang dikatakan Feng Yu, ayahnya telah bergabung dengan faksi Yeltsin dan untuk sementara tidak ada yang tahu tentang ini. Tetapi cepat atau lambat, orang akan mengetahuinya. Jika Yeltsin terbunuh, maka ayahnya akan berada dalam kesulitan besar. Saudara Qi, tenanglah. Yeltsin harus menyadari hal ini. Dia seharusnya tidak berada dalam bahaya jika dia mengambil tindakan pencegahan. Ayahmu bertanggung jawab atas logistik, dan jika dia menyediakan lebih banyak pasokan untuk faksi Yeltsin, itu akan menjadi dukungan terbaik baginya. Begitu Yeltsin berkuasa, ayahmu akan dihargai. Dalam sejarah, partai-partai oposisi tidak setuju untuk membunuh Yeltsin dan hanya setuju untuk menempatkannya di bawah tahanan rumah. Ini juga alasan mengapa Yeltsin menjadi sukses dalam mengendalikan Rusia dan juga menerima lebih dari 90% aset luar negeri Uni Soviet. Ini mengakibatkan Rusia terus menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Kirilenko berpikir sejenak dan bertanya, "Feng, kamu punya banyak ide. Jalan mana yang harus saya ambil untuk pengembangan masa depan saya?" Bab 219. Feng Yu merasa aneh ketika Kirilenko menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Dia kenal baik Kirilenko. Kirilenko bukan orang yang menentukan, tetapi ia memiliki tujuan masa depannya sendiri. Feng Yu tidak berharap Kirilenko akan meminta nasihatnya.
Feng Yu senang untuk menawarkan saran Kirilenko atau bahkan menjadi mentornya. Hanya saja, jangan menyalahkannya ketika sesuatu terjadi. Saudara Qi, tidakkah Anda menyebutkan bahwa Anda tidak ingin menjadi politisi dan tidak ingin menjadi anggota militer? Anda harus terus menjadi pengusaha. Saya pasti akan melakukan bisnis dan menghasilkan uang. Menjadi seorang prajurit terlalu sulit, dan politik membosankan. Saya masih menyukai gaya hidup saya saat ini. Tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa Uni Soviet akan hancur? Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka bisnis kami akan sangat terpengaruh. Feng Yu mengerti bahwa Kirilenko takut dengan situasi politik saat ini. Penghasilan terbesar Kirilenko sekarang adalah dari penjualan mesin dan teknologi industri. Setelah Uni Soviet hancur, maka negara-negara perlu membangun industri mereka, dan itu tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan mesin dan teknologi itu. Meskipun dia masih bisa berdagang dengan China, pendapatannya tidak bisa dibandingkan dengan penjualan mesin dan teknologi. Penghasilannya akan turun dari beberapa juta rubel menjadi sedikit lebih dari 1 juta setiap bulan. Perbedaannya terlalu besar. Saudaraku Qi, ingat aku sudah memberitahumu sebelumnya. Sekarang saatnya bagi Anda untuk mengumpulkan kekayaan Anda. Disintegrasi Uni Soviet akan terjadi setidaknya 1 tahun dari sekarang. Taruhan terbaik Anda sekarang adalah membeli mineral. Misalnya, biji besi, minyak mentah, logam langka, del. Setiap negara berkembang membutuhkan sumber daya alam ini, dan seiring dengan perkembangan teknologi, permintaan akan sumber daya ini akan lebih besar. Anda bahkan mungkin menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Banyak baron penambang muncul sebelum disintegrasi Uni Soviet, dan orang-orang ini semua memiliki hubungan dekat dengan militer atau politisi. Mereka memanfaatkan koneksi mereka untuk membeli tambang milik negara dari pemerintah dengan harga murah. Nilai mineral-mineral itu naik setelah disintegrasi Uni Soviet. Masing-masing dari mereka menjadi kaya, tetapi kemudian, mereka dirawat oleh Putin. Beli mineral. Anda yakin ini akan menghasilkan uang di masa depan. Tetapi bahkan jika itu dapat menghasilkan uang, harga saya tidak rendah. Tambang batu bara masih baik-baik saja, tetapi tambang besi atau minyak mentah sangat mahal. Feng Yu berkata dengan misterius, bagaimana jika harga minyak mentah anjlok awal tahun depan? Apa? Harga minyak akan jatuh? Bagaimana bisa? Minyak mentah adalah sumber daya alam yang paling penting, dan sekarang Irak berhutang banyak. Dikatakan bahwa Irak akan menurunkan pasokan minyak mentah dengan Kuwait untuk meningkatkan harga minyak. Feng Yu tidak bisa tidak memikirkan Kirilenko. Dia tidak pernah berharap Kirilenko mengetahui semua ini. Melihat ekspresi terkejut Feng Yu, Kirilenko merasa bangga. Awal tahun depan, harga minyak akan turun drastis, dan ini akan menjadi peluang bagus bagi kita. Jika Anda mempercayai saya, maka berdagang minyak berjangka dengan saya. Saya menjamin bahwa kami akan mendapatkan beberapa keuntungan dalam sebulan. Beberapa keuntungan berlipat dalam sebulan. Bagaimana mungkin? Kirilenko tidak percaya apa yang dikatakan Feng Yu. Bahkan jika dia menggunakan leverage, keuntungannya tidak bisa mencapai beberapa lipatan. Kecuali jika harga minyak turun lebih dari 10%. Harga minyak internasional mulai meningkat perlahan. Bahkan ekonom Uni Soviet memperkirakan harga minyak akan mencapai $30 Amerika Serikat per barel. Namun Feng Yu mengatakan bahwa harga minyak akan jatuh. Baik, Saudara Qi. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya bisa mengajari Anda trik lain. Apa yang menentukan berapa banyak biji yang tersisa di tambang? Teknologi. Salah itu manusia. Anda dapat membeli tambang itu dengan menipiskan mineral, tetapi Anda beruntung, dan tambang itu ternyata penuh dengan mineral nantinya. Kirilenko menamparkan pahanya. Kenapa dia tidak memikirkan ini? Jika dia membeli tambang yang sudah menipis, itu tidak akan memakan biaya banyak. Dia juga akrab dengan meminta orang untuk mengubah data.
Lalu apakah kita masih terus memperdagangkan mesin industri? Mesin normal Uni Soviet tidak laku di Tiongkok, dan teknologi industri konvensional tidak lagi populer. Ingat bisnis yang saya sebutkan kepada Anda. Mata Kirilenko melebar, kamu ingin aku menjual senjata. Dia sudah memikirkan ini sebelumnya. Jika dia menjual senjata api, dia akan lebih menguntungkan daripada yang lain. Ayahnya mengawasi persediaan militer, dan pabrik-pabrik militer itu seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Dia bisa masuk dengan bebas. Setelah Feng Yu mengatakan kepadanya tentang ini sebelumnya, dia juga bertanya-tanya. Beberapa orang dari generasi kedua melakukan bisnis ini. Orang-orang itu berani melakukan ini karena keluarga mereka memberi mereka izin. Karena orang lain sudah melakukannya, mengapa tidak dia? Tapi ayahnya mendukung Yeltsin sekarang, dan dia harus mempersenjatai pasukan Yeltsin. Bahkan jika dia ingin menjual senjata api, dia tidak bisa menghalangi kesempatan ayahnya untuk berpromosi. Selama ayahnya dipromosikan, statusnya tidak akan sama. Tetapi jika ayahnya gagal, tidak peduli seberapa kaya dia hanya bisa menjadi pengusaha kaya. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin bahkan tidak menjadi jutawan dan harus bersembunyi di Eropa Barat. Feng Yu melambaikan tangannya untuk menenangkan Kirilenko. Saudara Ki, produk militer tidak perlu berarti senjata api. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang lain. Saya mengacu pada produk yang berhubungan dengan militer. Misalnya, saya tahu negara Anda memiliki pabrik pembuat pesawat yang memproduksi banyak pesawat. Ini adalah instalasi militer, tetapi ada kelebihan produksi pesawat. Industri penerbangan China juga berkembang pesat dan membutuhkan beberapa pesawat penumpang. Kamu mengerti sekarang? Kamu ingin aku menjual pesawat penumpang militer itu kepadamu sebagai pesawat sipil. Feng Yu mengangguk dan berkata, itu benar, banyak produk dari pabrik militer dapat digunakan untuk keperluan sipil. Anda dapat menggunakan ini sebagai tes dan melihat apakah atasan ketat dalam hal ini. Jika ketat, Anda hanya mencoba menjual beberapa pesawat penumpang. Apa yang bisa mereka lakukan padamu? Jika tidak ketat, maka Anda bahkan dapat menjual saya rudal seperti kembang api. Kirilenko menarik napas dalam-dalam. Jual rudal sebagai kembang api. Itu bukan Feng Yu yang berbicara omong kosong. Dalam kehidupan sebelumnya, memang ada Soviet gila yang menjual rudal sebagai kembang api. Peluru dijual sebagai pecahan tembaga dan senjata adalah besi tua. Ini dijual dengan berat. Rudal dan ranjau darat dijual sebagai bahan peledak industri, dan Feng Yu membaca di internet bahwa seseorang mengklaim bahwa pemimpinnya memintanya untuk memberi label rudal sebagai kembang api dan ekspor ke luar negeri. Tank-tank Uni Soviet membuat barelnya dipindahkan dan dijual sebagai crawler traktor. China juga membeli beberapa untuk membongkar dan mempelajari komponen interior. Orang-orang ini melakukan hal gila demi uang. Feng Yu meminta Kirilenko memulai dengan menjual pesawat terbang, dan itu sama dengan kehidupan sebelumnya. Makanan kaleng yang ditukar dengan pesawat terbang itu nyata. Sebuah pesawat penuh makanan kaleng dapat ditukar dengan 4 pesawat penumpang besar, tetapi pesawat dengan makanan kaleng hanya bernilai 1 pesawat penumpang. Jika orang lain bisa melakukan ini, mengapa tidak Feng Yu, terutama hubungannya dengan Kirilenko? Tentu saja, Feng Yu menargetkan tidak hanya 4 pesawat penumpang. Karena dia akan melakukan ini, dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Pesawat penumpang besar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Tiongkok. Di Cina, banyak maskapai sedang didirikan, dan ada permintaan untuk pesawat penumpang besar untuk penerbangan internasional. Feng Yu yakin bahwa dia bisa menjual setidaknya lebih dari 5 pesawat ke Sichuan Airlines saja. Kota Bing, Kota Yang, dan Shanghai juga membutuhkan pesawat penumpang besar. Feng Yu percaya bahwa jika pesawatnya diberi harga rendah, ia akan mampu bersaing dengan produsen pesawat Eropa itu. Feng Yu tidak hanya ingin membeli pesawat terbang. Dia ingin mendapatkan teknologi dan jalur produksi, bab 220.
Kirilenko melihat ke bawah dan tenggelam dalam pikirannya. Dia minum 2 gelas baijiu. Ketika dia mendongak, bilik matanya merah, dan tidak yakin apakah itu karena alkohol, atau dia bersemangat. Feng, aku akan membantumu menghubungi pabrik pesawat ketika aku kembali ke Uni Soviet. Berapa banyak pesawat yang Anda butuhkan? Feng Yu dengan gembira mengangguk, sebanyak yang Anda bisa. Pesawat penumpang militer jenis ini hanya perlu beberapa modifikasi untuk mengubahnya menjadi pesawat penumpang komersial. Bahkan jika Feng Yu tidak memodifikasi pesawat, pesawat itu juga bisa dijual kepada tentara Tiongkok sebagai pesawat kargo militer. Adapun saluran penjualan, pabrik penerbangan adalah produsen pesawat militer. Sekarang pabrik itu hanya memproduksi pesawat terbang kecil dan helikopter. Pembuatan pesawat besar dialihkan ke pabrik penerbangan kota Sen. Tapi bagaimanapun juga, pabrik penerbangan masih memiliki koneksi. Jika Feng Yu bisa mendapatkan pesawat terbang, ia bisa memberi Aviation Factory potongan kecil dan Hong Haitao akan membantunya menghubungi militer untuk membelinya. Ini juga akan jauh lebih murah daripada memproduksi sendiri. Meskipun pertumbuhan ekonomi China cepat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut masih kurang. Itu karena kurangnya teknologi. Negara-negara maju tidak menjual peralatan ke China karena insinyur Cina adalah ahli dalam rekayasa terbalik. Jika mereka menjual 2 pesawat China, Cina akan membuat sendiri setelah beberapa waktu. Setelah beberapa modifikasi dan lapisan cat baru, dan itu akan menjadi model pesawat China sendiri. Jika Kirilenko bisa mendapatkan teknologi manufaktur, Hong Haitao akan memuja Feng Yu seolah-olah dia dewa. Pabrik penerbangan bahkan mungkin membeli teknologi dan pesawat untuk membongkar diri. Tapi pesawat ini tidak akan semurah kehidupan Feng Yu sebelumnya. Kirilenko mengenal Feng Yu dengan baik dan memahami situasi ekonomi China lebih baik daripada para perwira militer di kehidupan sebelumnya Feng Yu. Dia juga tahu daya beli Feng Yu. Feng, kalaupun pesawat itu laku murah, harga masih tidak akan rendah. Anda punya cukup dana. Jika Kirilenko bisa mendapatkan banyak pesawat, Feng Yu tidak akan memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Meskipun harga saham naik dan ada pembicaraan bahwa bursa saham akan dibuka, harga saham tidak akan naik tajam. Feng Yu tidak akan pernah menjual sahamnya sekarang. Feng Yu setidaknya akan menunggu sampai tahun depan sebelum ia mulai mempertimbangkan untuk menjual saham dan menginvestasikan keuntungan di bidang lain. Feng Yu sudah memikirkan cara untuk mendapatkan uang untuk membeli pesawat. Dia bisa mendapatkan pinjaman. Dia tidak bisa mendapatkan pinjaman lagi di Cina dan Hong Kong, tetapi dia masih bisa mendapatkan pinjaman dari Uni Soviet. Dia dapat menggunakan semua asetnya seperti saham perusahaan mesin, perdagangan Taihua, dan saham pabrik peralatan rumah tangga Taihua untuk mendapatkan pinjaman. Dengan Kirilenko sekitar, seharusnya tidak ada masalah. Feng Yu mengangkat gelasnya dan bersorak dengan Kirilenko. Kirilenko menghabiskan gelas dalam satu tegukan, dan Feng Yu hanya menyesap sedikit. Saudara Qi, saya tidak memiliki dana yang cukup, tetapi saya bermaksud untuk mendapatkan pinjaman dari Uni Soviet. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada seseorang? Pinjaman. Tidak ada masalah. Saya kenal beberapa manajer bank di Moskow, kata Kirilenko dengan bangga. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saudara Qi, saya tidak ingin mendapat pinjaman dari Moskow. Kenapa? Kirilenko bingung. Mengapa? Jika Anda tahu bahwa saya akan menipu bank menggunakan pinjaman, Anda akan membenci saya selamanya jika saya mendapatkan pinjaman di Moskow. Saudara Qi, saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda sekarang. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan pinjaman dari Belarus, Ukraina atau bank negara Uni Soviet lainnya? Saya memiliki aset sebagai jaminan, tetapi saya membutuhkan bantuan Anda untuk mengevaluasi aset saya lebih tinggi. Setelah disintegrasi Uni Soviet, semua negara sekutu akan menjadi pesaing. Jika Kirilenko mengetahui bahwa Feng Yu telah menipu bank-bank dari negara lain, ia akan bertepuk tangan dengan gembira.
Ini seharusnya tidak menjadi masalah juga. Saya kenal beberapa orang dari negara-negara sekutu juga. Kirilenko berkata dengan bangga. Komoditas China-nya tidak hanya dijual di sekitar Moskow, kota-kota besar di negara-negara sekutu juga merupakan pasarnya. Ini adalah alasan mengapa ia telah bekerja dengan begitu banyak dua generasi. Oh, berapa banyak pinjaman yang ingin kamu dapatkan? Kirilenko bertanya dengan santai. Bisakah saya mendapatkan 100 juta rubel? Tanya Feng Yu. Berapa banyak? 100 juta. Anda memiliki begitu banyak aset untuk dijadikan jaminan. Kirilenko berdiri dari terkejut. Dia pikir Feng Yu hanya ingin mendapatkan pinjaman 20 atau 30 juta rubel. Pinjaman 100 juta rubel. Apakah dia gila? Feng Yu tersenyum dan menjawab, saya tidak memiliki begitu banyak aset itu sebabnya saya membutuhkan bantuan Anda. Saya pikir Anda juga harus mendapatkan pinjaman sebelum akhir tahun. Akan ada peluang besar awal tahun depan. Kesempatan bagus. Minyak berjangka. Anda bertaruh bahwa harga minyak akan jatuh. Kirilenko membujuk dirinya untuk mempercayai Feng Yu. Bagaimanapun, Feng Yu telah menciptakan begitu banyak keajaiban, tetapi tidak mungkin harga minyak mentah turun ini bukan tentang negara manapun. Ini akan mempengaruhi ekonomi dunia. Kirilenko tidak ingin mendapatkan pinjaman dengan Feng Yu untuk bertaruh pada masa depan. Masih ada pengaruh juga. Jika sesuatu terjadi, ia mungkin kehilangan setiap sen. Berapa nilai aset Anda berdasarkan penilaian Cina? Tanya Kirilenko. Feng Yu menghitung dengan jarinya, biarkan aku menghitung, Taihua Trading, pabrik peralatan rumah tangga. Perusahaan mesin dan saham lain yang saya miliki, harus sekitar 30 juta rubel. Jika saya mempertimbangkan pertumbuhannya, itu seharusnya sekitar 40 juta rubel. Kirilenko terkejut. Ini adalah anak yang berdiri di luar hotel untuk mengganti rubel secara ilegal, dan sekarang dia memiliki begitu banyak aset. Kirilenko tidak bisa tidak bertanya, Feng, apakah Anda menghasilkan banyak dari mesin industri dan teknologi yang saya jual kepada Anda? Kirilenko merasa bahwa dia membuat kerugian. Meskipun dia telah membuat keuntungan yang cukup signifikan ketika dia menjual mesin-mesin ini kepada Feng Yu, tetapi dibandingkan dengan Feng Yu, penghasilannya tidak seberapa. Tidak. Saudara Qi, Anda salah paham dengan saya. Saya dapat menjamin bahwa saya tidak menghasilkan lebih dari Anda untuk mesin dan teknologi. Tetapi saya telah menyimpan banyak mesin dan teknologi itu untuk diri saya sendiri. Misalnya, jalur produksi mesin pertanian, pers minyak, mesin pakan ternak, jalur produksi sepeda motor. Humidifier perusahaan saya menjual di seluruh dunia, dan itu telah membawa perusahaan saya lebih dari 10 juta rubel dalam keuntungan. Seharusnya ada lebih banyak tahun ini. Memang ada hampir 10 juta rubel dalam keuntungan dari pelembab, tetapi keuntungan harus dibagi antara keluarga Fu, pabrik motor dan pabrik penerbangan. Keuntungan Feng Yu tidak begitu tinggi. Keuntungan Feng Yu yang paling signifikan dari satu kesepakatan adalah tungku listrik bertenaga tinggi yang ia jual ke pabrik penerbangan. Penjelasan Feng Yu menenangkan Kirilenko, dan dia merasa lebih baik. Tetapi dia masih berpikir bahwa jumlah pinjamannya agak terlalu tinggi. Menggunakan aset senilai 40 juta rubel untuk mendapatkan pinjaman 100 juta rubel. Feng Yu dapat mengatakan bahwa Kirilenko tidak mau membantunya dan dia berpikir sebentar dan berkata, Kakak Qi, jika kamu membantuku mendapatkan pinjaman, aku akan memberimu 5 juta rubel senilai barang. Mata Kirilenko berbinar, dan dia memandang Feng Yu. Ini juga dianggap membantu teman. Bagaimanapun, banklah yang akan memberikan pinjaman dan bukan dia. Itu benar. Saya membantu teman China saya. Berurusan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.